saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. Kami lebih senang Bapak gak berpidato. Iya. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Kerja santai, masa depan cerah. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya anak buah saya, berapa kau butuh? Nih denger nih, presiden kita viral kembali. Nih, lihat. Prabowo viral lagi, disorot media asing, dinilai presiden boros dan otoriter. Kalau menurut kalian, bener gak presiden kita boros? Jawab yang jujur. Yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam telur bisa hidup. Coba aku cangkem botol. Cangkem orang sopan. Bentar. Ya sumpah ini siapa yang edit sih? Ini video aslinya nggak kayak gini loh ya. Aslinya tuh nggak kayak gini. Ini bener-bener nih yang edit nih. Aduh. Bayangkan 1 kilo bawang dikupas upahnya 700.000. 700.000 cuma buat kupas bawang 1 kilo. Ini yang bikin saya bingung. Yang dikupas itu bawangnya atau anggarannya atau otaknya gitu. Wow, asli wo, lucu. Semakin kesini semakin unik. Lanjutkan wo. Saudara-saudara, jika saya terpilih jadi presiden, maka program MBG akan saya lanjutkan. Dengan begitu, kalian tidak perlu khawatir gizi anak. Cukup bersantai dan silahkan gentayangan. Saudara-saudara, jika saya nanti terpilih jadi presiden, di sini akan saya bangun 100 juta koperasi desa. Ini untuk memudahkan kalian jika nanti membutuhkan sesuatu. Seperti rambut palsu, gigi palsu, atau ijazah palsu. Dan juga di koperasi nanti, saya akan penuhi keinginan kalian. Seperti ingin kostum pocong, ingin kostum genderuwo, atau ingin janji-janji Prabowo. Saudara-saudara, bertahun-tahun kalian hidup dalam kegelapan. Jika saya terpilih jadi presiden nanti, listrik akan langsung masuk sini. Terangkanlah, terangkanlah. Pemimpin yang bejat, korupsi uang rakyat. Jadi saudara-saudara, jangan lupa dukung saya nanti di pemilihan presiden 2029. Setuju? Mana suaranya? Mana teriakan kalian? Kenapa kalian diam saja? Aduh, saya lupa. Kan suara dan harapan rakyat sudah lama terkubur. Tapi tenang saudara-saudara. Walaupun sekarang kalian sulit bersuara, jika nanti saya terpilih jadi presiden, suara kalian tidak akan saya bungkam. Tapi tentunya juga nggak akan saya dengarkan. Karena menurut saya, di negara demokrasi, suara rakyat sangat diperlukan. Tapi pas waktu pemilu saja. Dengan begitu, persatuan dan kekuatan negara akan terjaga. Perekonomian akan terjamin. Tapi perekonomian saya dan kolega saja. Jadi saudara-saudara, fokuslah pilih saya di 2029 nanti. Jangan dengarkan orang-orang yang bilang minyi-minyi, minyi-minyi. Kalau ada yang bilang apapun, jawab saja, emang gue pikirin. Saudara-saudara, walaupun saya tidak bisa menjanjikan 19 juta lapangan kerja, tapi saya berjanji,
Syarat cari kerja akan dipermudah. Tidak akan ada syarat tinggi badan. Tidak akan ada itu syarat berpenampilan menarik. Tidak akan ada itu yang namanya orang dalam. Saya hanya akan menyediakan satu jalan, yaitu sogokan. Apakah kalian setuju, saudara-saudara? Transfer dululah. Tenang saja, kalau saya terpilih jadi presiden, saya akan sering-sering berkunjung ke sini. Tentunya untuk mengubur janji-janji. Masa harus ditepati? Bisa repot saya nanti. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan. Walaupun dari tadi kalian hanya terdiam. Entah karena menghormati atau sudah bosan mendengar janji-janji. Saya pamit undur diri dan hidup Jo. Nah itu. Isi Pak, Bu. Memang tak ada habisnya ya Prabowo Subianto terus dikritik dan kemudian diparodikan dengan lucu oleh netizen. Karena dari setiap gebrakannya, setiap gerak-geriknya itu memang amat sangat lucu sekali guys ya. Dan image seorang presiden itu mungkin adalah seorang presiden yang tidak mempunyai wibawa ya guys ya. Dari semenjak Presiden Soeharto ya, seperti kita ketahui ya, yang paling fenomenal lah sampai sekarang ya, meskipun ada sebuah kontroversi di dalamnya, tetapi mungkin ini amat sangat sulit ditiru ya, bahwa di zamannya beliau itu koruptor ya masih sedikit ya, malah sekarang malah menjadi jadi ya. Reformasi yang dulunya dianggap apa ya akan merubahnya, malah semakin merubah, nggak karuan. Dan ini adalah suatu titik di mana kelucuan dan kemudian setiap kebijakan presiden asal ngomong, omong-omong gitu ya, wapresnya nggak bisa ngomong, menterinya, pejabatnya ya asal ngomong, aja. Ini menarik ya, dan sebentar selengkapnya kita. Ayo ibu-ibu, bawangnya dikupas, jangan nangis. Hadiahnya 700.000 1 kilo kupasan tercepat. Aku ingin pindah ke Konoha. Kenapa? Karena upah di Konoha ngupas 1 kilogram bawang itu 700.000. Serius? Kata siapa? Kata presidennya. Ini no, banyak yang masuk nih no. Banyak lah. Aku nih ngupas bawang. Aku ngupas bawang. Ya. Wah, mas lalu. Nyampak mas ini no. Saking beratnya nih no. Beratnya aneh. Berapa lama dapat emas segitu nih no? Berapa lama ngupas bawang? Lebih kurang seminggu. Selamat ngupas bawang untuk semua. Saya minta kepada seluruh agen bawang Konoha, cari dan kupas bawangnya sampai dapat. Kalau perlu ke Antartika sekalian. Dapat proyek baru bro? Iya lumayan lah, 700.000 per kilo. Bisa beli es cendol 1 kampung. Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Tolong laporan dari mana ini Pak? Ojol mana yang penghasilannya naik gara-gara kebijakan potongan 8%? Saran nih Pak, kan sekarang ojol udah ada di mana-mana. Nah, Bapak bisa langsung turun dan tanya driver di lapangan. Karena eksekusi kebijakan potongan 8% ini nggak berdampak apa-apa buat driver. Nggak ada tuh kenaikan tarif yang bisa menaikkan penghasilan driver hingga 3 kali lipat. Kalau penghasilan driver naik 3 kali lipat gara-gara dia cuma tidur 3 jam karena ngojol dari pagi sampai pagi, itu masih masuk akal. Tapi kalau penghasilan driver naik gara-gara kebijakan potongan 8%, itu jelas-jelas gak bener Pak. Mungkin Bapak dibohongi itu Pak. Coba cek lagi. Terima kasih. Saya akan lawan. Lagi ngapain Pak? Nggak ada lagi berdiri aja. Ayo ikut aku Pak.
Kalian mau kemana? Cuma jalan-jalan aja, Pak. Pak, itu kunding bank kamu. Bang. Makanya jangan ambil, Pak. Makanya cari duit yang bener. Kalian tahu nggak? Asosiasi Pengusaha Dapur meminta agar MBG tetap jalan di hari libur. Kok bisa ya ada orang-orang seperti ini? Sekarang kalian tahu kan siapa sebenarnya sesungguhnya yang kelaparan? Saya akan lawan! Pak, negeri Konoha sudah merdeka. Kenapa pakaiannya seperti itu? Belum merdeka. Masih ada ribuan penjabat sifatnya seperti kami. Negeri Konoha cuma merdeka waktu upacara. Selebihnya, waduh. Dulu berjuang kemerdekaan memakai senjata. Sekarang berjuang melawan korupsi dan pemborosan anggaran. Dulu melawan antek-antek asing. Sekarang londe irung. Nah, itu orang seperti saya. Dia masih mencari celah upaya selamat dari hukuman. Kenapa korupsi itu haram? Karena itu cara binatang. Mampus koruptor! Bro, kuwi kok enek tulisan Pertamina artinya apa? Per tahun minyak naik. Lak-lak ruji kuwi artinya apa, Bro? Diwiru siji-siji. Asu, piye mau hasil sidang mau? Ya seperti biasa, Cok. Aku ngikutin arahan ketua partai. Anjing, emang kau nggak bisa ambil keputusan sendiri? Hah? Mana bisa, Bah. Setiap keputusan ketua partai. Kita rapat di kantor cuma drama aja. Hasilnya tetap ketua partai yang nentuin. Pancen asu. Berarti kamu anjing cuma pura-pura aja pas rapat. Biar kelihatan kerja dan belo awak dewe. Ya begitulah. Pancen asu, Cok. Mak, aku krungu ana omongan yen rumangsa Indonesia popo pindah menyang luar negeri. Iya le, wong bebas duwe pendapat. Ning sing penting aja luwih penting ya tetep kerja usaha. Yo bener, Mak. Aku mung pengen rakyat iso urip luwih penak. Amin. Saben wong mesti duwe pangarep-arep sing apik kanggo nyambut gawe lan donga. Guys, ada videonya Pak Prabowo nih guys, yang benar-benar lucu banget. Jadi Pak Prabowo videonya di sini bilang apa ya? Kayak semacam menye sambil geleng-geleng gitu guys. Menye. Wajah lucu banget, tonton langsung ya. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Mantap. Yang nyinyir biar. Nyinyir. Ya, binyi. Coba Pak, bilang kabur aja deh, sambil palanya geleng-geleng juga ya. Kabur aja deh gitu ya. Coba. Kabur aja deh. Bisa terlihat. Tapi lagi Pak, coba Pak, bilang Indonesia gelap gitu Pak. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Bilangnya gimana sayang? Hidup Jokowi! Jika kita mendengar suatu pidato Prabowo Subianto, ya, pasti kita akan menanti sesuatu hal yang sangat lucu. Setiap perkataannya itu banyak blundernya, ya. Karena beliau ya tidak pernah terlahir dari orang susah seperti kita ya, orang kismin. Otomatis amat sangat sulit ya, beliau itu peka terhadap kehidupan masyarakat kismin seperti kita. Betapa susahnya membeli beras, betapa susahnya mencari uang, rupiah demi rupiah. Mungkin karena itu, dia itu kalau membuat kebijakan, ya secara protokoler saja guys ya. Tidak meninjau langsung, ya bahkan seolah-olah itu ya kayak pencitraan.
Seperti misalnya ketika dari dia itu menangani banjir di Sumatera kemarin ya, bahwa semuanya itu sudah clear ya, terus kemudian sudah tertangani, dan kemudian dari yang ada di tenda-tenda itu semua sudah tertangani dengan baik. Tapi pada kenyataannya enggak. Bahkan dari kedatangan beliau yang mengatakan bahwa beliau itu langsung ya turun dengan helikopter pribadi. Pada kenyataannya itu adalah ya bukan helikopter pribadi gitu ya, karena di LKPN dia itu tidak mempunyai helikopter pribadi. Ya itu seolah-olah ya pencitraan. Dan apa yang dikatakannya itu seperti halnya dengan pemerintah sebelumnya gitu ya. Sore tempe ya, maki tempe, sore kedelai gitu guys ya. Nggak jelas bahwa setiap dari apa yang diungkapkan itu tidak bisa masuk logika ya guys ya. Dari pesawat untuk ambulan terbang, dokter terbang, gentangisasi, bahkan janjinya dulu. Kalau dipikir-pikir ya, itu amat sangat terlalu muluk-muluk sekali guys ya. Yang bikin mungkin masih sangat logis ya, itu masih logis banget dan bisa banget, malah amat sangat mulia. Tetapi jika dengan pelaksanaannya itu benar-benar real ya, real dalam arti prosedur gitu ya, tidak dikorup. Dan kemudian dari kesehatan gratis, sekolah gratis, dan kemudian angkutan gratis, siapa sih yang gak pengen? Rakyat mana yang memilih? Tapi pada kenyataannya dari apa yang dikatakan nantinya sembako murah, harga semua serba murah, ternyata semuanya naik guys. Ditambah dengan kelucuan-kelucuan di setiap pidatonya ya guys ya. Ya entahlah ya, semoga saja sih ada perbaikan. Setiap kritik ditambung dengan hal yang baik juga, ya bukan mereka malah dendam dan berniat mengata-ngatai balik rakyat. Kan rakyat adalah bos di sistem demokrasi kita gitu ya. Otomatis bos berhak dong mengkritik dari kinerja buahnya, bukan malah marah-marah gitu guys. Cukup sekian ya teman-teman ya, semoga menambah informasi dan semoga saja pemerintah lebih bagus ya pelaksanaannya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.